Hello guys, welcome to my YouTube channel. Thank you for coming and click my video and appreciate that. I hope you enjoy it. Yeah, welcome to Garis Bawah. Garis Bawah. Jadi guys, bawah kali ini kita bakal ngapain? Oke, gue cerita dulu. Jadi di tengah kebuntuan gua mau bikin konten apaan, tiba-tiba ada bapak ini di belakang sana. Dia tersadarkan gitu, tak dapat ilham dari mana. Setelah berapa semester Bapak? 12 semester akhirnya beliau sadar harus menyelesaikan skripsinya dan ya entah ilham dari mana atau gara-gara bulan puasa nggak tahu. Jadi beliau tiba-tiba sadar pengen nyelesain skripsinya. Jadi ini apa ya kayak vlog gitu di garis bawah kali ini. Gue bakalan diskusi sama beliau ini mengenai ini emang dari nol banget dari nol gitu. Kita judul aja belum tahu gitu mau bikin apaan. Ya gue mau bantu gimana karena gue punya pengalaman buat bikin skripsi meskipun ya seadanya, tapi setidaknya gue punya pengalaman lah. Dan gue juga pernah ngebantu beberapa orang sebelumnya dan nggak dipungut biaya karena gue nggak cari duit dari situ, cuman pengen ngebantu aja. Tapi paham-paham lah, ya sebungkus dua bungkus rokok kan. Oke, jadi ini video pembuka ya. Jadi gue bakal mencatat perjalanan beliau ini menyelesaikan skripsinya dari vlog-vlog gue. Ini edisi Arif Pejuang Skripsi. Oke. Nanti kita bakal diskusi, kita bakal breakdown sejauh mana Bapak ini paham tentang metodologi penelitian dan juga program studinya, dan kita mau bikin judul apa, nanti kita diskusikan, dan waktu diskusi kita bakal bikin time lapse gitu aja, karena bakal jadi diskusi yang panjang dan tidak relevan kalau gua masukin ke semuanya ke ke vlog ini gitu. Mungkin nanti di akhiran setelah kita diskusi selesai, kita mendapatkan sebuah hasil mungkin dari diskusi atau belum, sehingga kita harus diskusi lagi di hari berikutnya. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Mudah-mudahan beliau ini ya apa sedikit-sedikit punya otak gitu ya. Ya, jadi ini kita lagi break dulu tadi setelah ya sedikit diskusi panjang, dan beliau berikan mau boker, mau ke belakangnya. Kita break dulu sambil nunggu beliau, kita sebat dulu kan. Karena pada dasarnya keniscayaan orang berpikir itu buat gua hanya di sebatang rokok dan secangkir kopi. eh jadi kita tadi udah ngobrol panjang. eh jadi kita ngobrolin soal apa tadi? Struktur berpikir. Kita sampai ke struktur berpikir, terus ke apa jenis-jenis penelitian gitu. Gue lagi ngukur sejauh mana pemahaman beliau soal metode penelitian dan tentang program studinya, dan eh, kita bakal ke apa
bikin judul apa gitu sambil lihat apa yang lagi di happening gitu. Karena beliau kan ini program studinya hukum tata negara gitu. Jadi seharusnya kalau berhubungan dan politik itu bakalan lebih menarik gitu. Karena gua seneng banget soal bahasan soal politik, politik ya. Ya, gue senang soal politik jadi ya wawasan gue soal politik lumayan lah gitu. Isu-isu terbaru sebagaimana. Ya, kita lihat nanti diskusinya. eh Ujungnya bakal kayak gimana gitu. Oke, kita sambil menunggu sebat. eh Ya, ini adalah break yang kedua dari diskusi kita malam ini. Kita kehabisan amunisi para penggaris, yaitu kita kehabisan rokok. Ini sisa yang terakhir untuk dapat melanjutkan diskusi berikutnya. Alangkah lebih baiknya Bapak tadi harus menunaikan kewajibannya, yaitu membeli sebungkus 2 bungkus rokok untuk teman kita berpikir malam ini. Oke, sembari menunggu kita ngomongin soal skripsi ya. Gue ingat sama kalimat quote lah dari dosen gue dulu. Kata beliau, skripsi yang baik itu adalah skripsi yang selesai. Ya, doesn't matter like what kind of topic you have, kayak topik sebagus apa, semenarik apa gitu, sejenius apa, kalau nggak selesai skripsinya ya nggak jadi skripsi gitu. Tapi kalau tema kita itu ringan, biasa aja gitu, tapi kalau kita selesaiin dan kita kerjain sungguh-sungguh ya skripsi yang selesai gitu. Dan itu lebih baik daripada lu punya tema yang berat, bagus gitu, tapi nggak, susah ngerjainnya gitu, nggak bisa selesai gitu. Karena biasanya kalau tema-tema yang berat itu eksekusinya akan lebih sulit daripada yang ringan-ringan gitu. Kalau kapasitas otak kita pas-pasan ya lebih baik cari yang ringan-ringan aja. Jangan memaksakan em, atau membebani diri kita dengan sesuatu yang berat gitu. Tapi kita eh, tahu otak kita nggak sanggup gitu. Nah, ini juga penting bagaimana mengukur kemampuan segala macam. Kira-kira kita bisa nggak gitu. Ini penting juga sebenarnya. Apalagi ngomongin soal skripsi. Mungkin gue bahas lagi soal eh apa sih, tips trik buat konsul itu lebih efisien dan efektif gitu. Eh dari mana ya? Oke, setiap kampus, setiap universitas punya metode dan punya aturan sendiri buat menulis karya ilmiahnya. Jadi kampus-kampus itu punya standar sendiri-sendiri gitu, beda-beda metode penelitiannya itu. Dan pada umumnya eh, yang gue tahu ya, mereka akan terbagi menjadi 5 bab. Bab 1, 2, dan 3 itu di proposal, 4, 5, 6 kalau misalkan ada sampai 6, tapi pada umumnya itu ada 5 aja sih. 4, 5 itu setelah proposal, yaitu penyajian data, terus analisis, terus 5-nya kesimpulan. Pada umumnya kayak gitu. Nah, tips dan triknya buat konsultasi lebih efektif dan lebih efisien
kalau kita benar-benar pengen cepat-cepat ngelarin skripsi adalah, misalkan ini lu lagi di tahap proposal dan lu udah dapat judul dan ACC. Kan kita ada dosen pembimbing tuh, dua tuh, satu dan pembimbing satu dan pembimbing dua. Nah, alangkah baiknya ketika lu datang ke dosen pembimbing itu, materi lu udah selesai gitu, bahan lo udah selesai gitu, 1 sampai 3 itu udah selesai, bab 1, 2, 3 itu udah utuh. Hmm, jadi ketika ada kesalahan itu enak gitu, dibanding lu konsultasinya itu per bab. Karena ada banyak mahasiswa juga yang nggak, entah mereka nggak tahu atau karena mereka terlalu excited gitu, jadi nggak sadar gitu. Ini by my experience ya, konsultasi itu bagusnya saat 1 sampai 3 tuh udah selesai, baru lu bawa ke dosen pembimbing. Kalau misalkan ada kesalahan di bagian bab 1 atau bab 2 atau bab 3, itu sekali sekali koreksi gitu loh. Oh, dosennya ini salah, ini perbaiki, ini kurang. Jadi lu langsung bisa memperbaiki semuanya, dan pertemuan kedua itu eh, mungkin masih ada salah lagi gitu, masih ada yang perlu dibaiki, karena kebanyakan dosen juga kadang-kadang lupa gitu. Oleh sebab itu, kalau konsultasi menurut gue lebih baik jaraknya itu dekat gitu, jangan sampai lu ya seminggu 2 minggu lu baru balik lagi ke dosen pembimbing. Kalau bisa itu lu konsul pagi, revisi, sorenya bawa lagi ketemu itu kalau bisa ketemu. Tapi kalau enggak ya sehari atau 2 hari setelahnya lu buat janji lagi dan ketemu lagi. Nah, ini adalah tips supaya konsulnya tuh cepet gitu, nggak per bab. Kalau per bab itu lu bab 1 aja, misalkan lu bolak balik ke dosen 2 atau 3 kali, bab 2 2 atau 3 kali, bab 3 2 atau 3 kali. Nah, itu udah berapa kali? Udah 9 kali lu balik ke dosen pembimbing 1, belum dosen pembimbing 2. Dibandingkan kalau lu langsung bawa dari 1 2 3, itu langsung bawa utuh, mungkin lo 2 atau 3 kali balik ke dosen pembimbing 1, dan selanjutnya langsung ke pembimbing 2 atau 3 kali ke pembimbing 2, selanjutnya ke pembimbing 1 2 atau 3 kali. Jadi lo cuma perlu 6 pertemuan dengan dosen pembimbing kalau lu ngerjainnya langsung utuh semua. Tapi kalau enggak, lu perlu 9 kali pertemuan. Sedangkan membuat janji dengan dosen itu nggak semudah itu. Kadang ada dosen yang ghosting lah, ada yang susah diketemuin, ya banyak lah alasannya. Jadi itu tips dan triknya ya dari gua, by my experience. Oke, itu aja. Kita akan lanjut lagi diskusi soal uh, kita mau dibawa kemana nih diskusi malam ini, dan hasilnya kayak gimana nanti di akhir. Oke, kita lanjut lagi. Oke, jadi diskusi kita udah selesai, teman-teman, dan kita ya tadi sedikit diskusi kita dan mendapatkan sebuah kesimpulan. Tapi ya, eh, kita udah tahu sejauh mana eh, isi kepala Bapak ini tentang metode penelitian dan juga program studinya, guys. Katanya mau neliti soal ini, putusan MK soal ambang batas usia capres atau cawapres. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa teliti, karena kalau bisa neliti hal itu kayaknya bakalan jadi penelitian yang menarik dan pasti berbobot. Mudah-mudahan beliau ini sanggup ya otaknya ya. Oke. Tuh, kalimat dulu Bapak, lihat ke kamera. Eh. Hmm.
Apa? Komentar dong, komentar. Komentarnya apa? Ternyata tidak semudah itu mencari judul skripsi. Parah. Gimana? Otaknya masih sanggup otaknya? Aduh, otaknya udah pusing ya, udah mumet. Kayaknya masih sanggup sih, harus sanggup. Seberapa besar tekad Anda untuk menyelesaikan skripsi ini? Nilai kak, kasih nilai kak. 10 sampai 100. Ya, 90 lah. anjay. Tapi masih ada 10%-nya nih, kemana nih kira-kira? 10%-nya nggak tahu nih. Tapi yakin lah, 90% lah. Oke, jadi target kita adalah bulan Desember, mudah-mudahan bisa tercapai ya. Jadi malam hari ini bahasan kita tadi adalah soal ini nggak jadi penutup kan jadinya. Bahasan kita tadi soal bagaimana cara berpikir konstruktif dalam penulisan karya ilmiah dan juga menggali seberapa jauh pemahaman beliau ini dengan metode penelitian dan ya sebenarnya agenda hari ini karena ini akan jadi perjalanan panjang juga ya. Agenda hari ini sebenarnya cuman ya ini aja ngobrol-ngobrol gitu, cari tahu. Dan tiba-tiba dapat kesimpulan katanya meneliti soal putusan MK. Ya, menarik sekali.